Kadang-kadang sih suka nggak terlalu jelas karena kebanyakan Zoom meeting atau tugas-tugas online, jadinya kayak susah tatap mukanya, kayak misalnya video call doang, Zoom meeting. Biasanya kita praktek, cuman kalau dari ini prakteknya di rumah sendiri, terus nanti baru dikasih ke guru. Bisa gurunya langsung, kayak cuman online, nggak ketemu gurunya secara langsung, nggak diajarin secara langsung, kurang efektif dan kurang enak aja gitu. Harapannya sih cepet-cepet selesai aja ini pandemi COVID, karena pengen Sekolah kembali normal dan bisa ketemu teman-teman, ketemu guru, dan bisa kembali belajar normal lagi seperti biasa. kan biasanya kalau belajar di sekolah itu lebih sering bersosialisasi sama guru dan teman-teman. Anak-anak kita rindu melukis masa depan, tentu saja dengan bimbingan para guru. Kembali ke sekolah bukan tanpa pertimbangan. Kita telah belajar dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita semua telah banyak belajar. Terus bergerak, merdeka belajar.
kebanyakan Zoom meeting atau tugas-tugas online, jadinya kayak susah tatap mukanya, kayak misalnya video call doang, Zoom meeting Biasanya kita praktek, cuman kalau dari ini prakteknya di rumah sendiri, terus nanti baru dikasih ke guru. Bisa gurunya langsung, ya cuman online, nggak ketemu gurunya secara langsung, nggak diajarin secara langsung, kurang efektif dan kurang enak aja gitu. Harapannya sih cepet-cepet selesai aja ini pandemi COVID, karena pengen Sekolah kembali normal dan bisa ketemu teman-teman, ketemu guru. Dan bisa kembali belajar normal lagi seperti biasa. Kan biasanya kalau belajar di sekolah itu lebih sering bersosialisasi sama guru dan teman-teman. Anak-anak kita rindu melukis masa depan, tentu saja dengan bimbingan para guru. Kembali ke sekolah bukan tanpa pertimbangan. Kita telah belajar dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita semua telah banyak belajar. Terus bergerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat datang dalam acara pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang kami hormati Bapak Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang saya hormati Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Fahrul Razi, Menteri Agama. Yang kami hormati Bapak Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua 6 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua 7 Komite Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang kami hormati Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dalam hal ini mewakili Bapak Menko PMK. Yang kami hormati para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Bapak Ibu Kepala Daerah seluruh provinsi, kota, dan kabupaten, Kepala Dinas Pendidikan seluruh provinsi, kota, dan kabupaten, Kepala Kanwil dan Kantor Kementerian Agama, serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan evaluasi implementasi kebijakan yang dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga serta koordinasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, namun terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka ternyata memberikan dampak negatif bagi anak didik. Mempertimbangkan hal tersebut, maka pemerintah menyusun keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, sesaat lagi masing-masing pimpinan kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menyampaikan arahan dan penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Untuk kesempatan pertama, kepada Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mewakili Bapak Menko PMK.
kami persilahkan untuk menyampaikan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, MBE, Menteri Dalam Negeri, Profesor Dr. Tito Karnavian, Menteri Agama, Bapak Jenderal Fahrul Razi, Menteri Kesehatan, Bapak Letnan Jenderal TNI Agus Putranto, Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Sekretaris Jenderal, pejabat eselon 1 di Kementerian dan Lembaga, para kepala daerah, provinsi, kabupaten kota, seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan, provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Agama seluruh Indonesia, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, salam hormat dan hangat dari Pak Menko. Beliau saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, sehingga memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau pada kesempatan yang baik ini. Yang kedua, puji dan syukur banyak kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri acara yang sangat baik ini, pengumuman surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID. Para hadirin yang saya muliakan, selama kurang lebih 8 bulan terakhir, Indonesia telah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga berdampak pada dunia pendidikan secara signifikan. Berdasarkan hasil survei pelaksanaan pembelajaran, terdapat 646.000 lebih satuan pendidikan dan lebih dari 68 juta peserta didik yang terdampak oleh COVID-19, sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Indonesia bukan satu-satunya, karena terdapat lebih dari 188 negara yang mengalami hal serupa. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam menyebabkan pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Daerah dengan kondisi yang memadai dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara virtual melalui video conference atau diskusi kelompok melalui media sosial. Namun hal ini menjadi sesuatu yang sulit dilakukan untuk daerah yang memiliki kondisi tidak memadai. Hal ini pun akhirnya disiasati oleh satuan pendidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik, baik itu melalui TVRI, radio, serta metode guru kunjung. Pemerintah menyadari keputusan pembelajaran di rumah merupakan keputusan yang sulit, tetapi harus diambil akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Keputusan diambil demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tidak mengambil risiko kehilangan satu generasi. Disadari pula bahwa belajar di rumah pasti tidak optimal, karena siswa hanya memperoleh sebagian unsur kompetensi yang harus dikuasai, yaitu unsur knowledge saja. Seperti diketahui, unsur pendidikan terdiri atas knowledge, skill, attitude, dan values. Dan dari keempat aspek tersebut, penyampaian skill tidak dapat terpenuhi karena peserta didik harus melaksanakan praktikum, mengembangkan skill mereka, dan praktikum akan sulit untuk dilakukan saat mereka belajar di rumah. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek attitude dan values, yang penting bagi pengembangan karakter peserta didik, karena mereka memerlukan media untuk berinteraksi sesama siswa dan guru. Pemerintah telah 2 kali menerbitkan surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 15 Juni 2020, diterbitkan SKB pertama yang memuat kebijakan bahwa pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada wilayah zona hijau, dimulai dari jenjang pendidikan SMA sederajat, SMP sederajat, disusul dengan jenjang SD sederajat, dan terakhir PAUD. Satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah pada jenjang tersebut dilarang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar di rumah. Izin dimulainya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan didasarkan pada rekomendasi dari pemerintah daerah
Kanwil Kemenak Provinsi dan atau Kantor Kemenak Kabupaten Kota. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 2020, pemerintah menerbitkan relaksasi SKB 4 Menteri yang memuat pokok-pokok kebijakan berupa perluasan izin pembelajaran tatap muka pada zona kuning dan untuk zona daerah kepulauan. Izin pembelajaran tatap muka juga diberikan kepada SMK untuk kegiatan praktek. Selain itu, pembukaan sekolah dapat berlaku untuk semua jenjang secara bersamaan. Sedangkan pembukaan sekolah berasrama dapat dilakukan secara bertahap. Perlu digarisbawahi, kebijakan penentuan zona mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional pada tingkat kabupaten kota. Para pemangku kepentingan yang saya hormati, pemerintah terus memantau pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi ini untuk menjamin agar mutu pendidikan tetap terjaga. Hasil survei yang dilakukan pada Oktober 2020 terhadap 532.000 satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, ternyata hanya 226.000 atau 42,5% yang memberi respon positif. Dari hasil tersebut, tercatat baru sekitar 13% yang sudah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebagian besar sisanya masih melaksanakan belajar dari rumah. Sistem pembelajaran yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung di sekolah memiliki dampak yang negatif terhadap anak. Kita berpotensi akan menghadapi tingginya angka putus sekolah karena banyak peserta didik yang terpaksa harus bekerja membantu orang tua dan keluarga pada masa pandemi ini. Perbedaan akses dan tingkat kualitas pembelajaran jarak jauh berakibat pada kesenjangan capaian belajar, terutama anak-anak dari sosioekonomi yang berbeda. Selain itu, minimnya interaksi dengan guru, sesama siswa, dan lingkungan luar ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh menyebabkan stres pada anak. Dengan tinggal di rumah, tercatat banyak anak terjebak kasus kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Berbagai masalah yang terjadi di lapangan tersebut perlu diatasi bersama. Penyelesaian dari permasalahan yang ada tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan baik provinsi, kabupaten kota dituntut lebih aktif dalam mengevaluasi kondisi peserta didik dan mutu pembelajaran daerah masing-masing. Dinas Pendidikan bersama Satuan Tugas Penanganan COVID daerah harus bisa mendorong pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Para menteri yang kami muliakan, para hadirin yang saya hormati, pemerintah menilai perlu diterbitkan kembali penyesuaian terhadap surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Penyesuaian kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemberian izin pembukaan satuan pendidikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerah perlu diberikan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai. Selain itu, hasil evaluasi terhadap pemantauan yang dilakukan menyimpulkan bahwa karena kondisi kecamatan dan atau desa atau kelurahan dalam satu kabupaten kota dapat sangat berbeda antara yang satu dan yang lain, maka keseragaman pemberian izin pembelajaran tatap muka untuk satu kabupaten kota dinilai kurang sesuai. Meskipun terhadap penyesuaian baru dalam kebijakan pembelajaran, saya tetap mengimbau bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Dalam hal ini perlu saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa satuan pendidikan yang mengajukan izin pembelajaran tatap muka harus sudah mengisi daftar periksa kesiapan sekolah. Dari pelaporan pada dashboard kesiapan sekolah, dari 532.000 satuan pendidikan, baru 42,48% yang telah mengisi daftar periksa, sedangkan 57,52% sisanya masih belum merespon. Hal ini penting kami sampaikan agar para bupati, wali kota, dan gubernur mendorong agar satuan pendidikan di daerah masing-masing segera mengupdate kesiapan dari satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati,
Terakhir, namun tidak kalah penting, saya menyampaikan bahwa kesuksesan implementasi surat keputusan bersama 4 menteri ini tidak lepas dari komitmen kita bersama untuk terus bersinergi dan menjalin koordinasi yang harmonis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan SKP 4 menteri ini dengan turut memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan terkait pengumuman keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya berharap setelah kegiatan ini pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan dapat menerapkan SKP 4 menteri dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini dapat terwujud, yaitu memenuhi hak layanan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Terima kasih Bapak Deputi atas arahannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan penjelasan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Kepada Mas Menteri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Bapak Fahrul Razi, Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Doni Monardo, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Bapak Agus Sartono, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Bapak Ainun Naim, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan yang hari ini berfokus kepada pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020 ke 2021. Mohon izin paparannya bisa ditunjukkan. Terima kasih. Pada saat ini kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB keempat menteri sebelumnya, dan kami melihat situasi pada hari ini bahwa hanya 13% daripada sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, dan sebesar 87% masih melakukan belajar dari rumah. Carta ini menunjukkan berdasarkan zona-zona dari gugus tugas, zona hijau, kuning, oranye, dan merah, dan menunjukkan bahwa di zona kuning dan hijau, di mana sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, masih saja banyak sekali sekolah-sekolah yang belum melakukan tatap muka. Dan ini disebabkan beberapa faktor, tapi ini juga menunjukkan bahwa proses untuk persiapan checklist, proses untuk persiapan protokol sekolah tatap muka, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan disiplin yang tinggi. Jadi ini sekedar pemotretan situasi pada saat ini, dan banyak juga di zona oranye dan merah, walaupun tidak diperkenalkan terbuka, tapi banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, dan kelurahan yang merasa sangat sulit untuk melaksanakan PJJ. Yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif
yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah, di mana banyak sekali anak-anak yang harus bekerja atau didorong sama orang tuanya untuk bekerja, dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara daring. Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko, kendala, tumbuh dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya pertumbuhan anak-anak kita juga menjadi resiko yang sangat besar. Keikutsertaan dalam PAUD sejak kita melakukan PJJ ini menurun secara drastis, dan APK PAUD ini juga bisa menjadi tren yang akan punya dampak permanen karena banyak sekali anak-anak PAUD yang sekarang tidak sekolah. Dan tentunya resiko learning loss, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia, anak-anak kita yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya, dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya, yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak, meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting. Berikut. Penentuan kebijakan ini harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta pada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan per kabupaten, ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman, dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ. Jadi pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui, bukan pemerintah pusat, paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID di daerahnya sendiri. Kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan atau desa kelurahan dapat bisa sangat bervariasi ya dengan satu dan lainnya. Bisa di dalam kotanya ada kasus-kasus infeksi yang sangat berat, tapi bisa juga ada desa-desa dan area-area yang terpencil yang tidak terdampak. Tetapi tanpa memberikan kemampuan untuk Pemda menentukan mana yang bisa mulai tatap muka, mana yang tidak, kita tidak menghargai perbedaan antara setiap daerah dan dinamika populasi di setiap daerah. Jadi pengambilan kebijakan di sektor pendidikan ini dengan pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain, agar sistem pendidikan kita juga konsisten dengan sektor-sektor lain dan kebijakan kita mengenai penanganan COVID di sektor-sektor lain itu selaras dan tidak berbeda total. Berikut. 2 prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan, keselamatan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan. Berikut.
Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri, ya. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenak, ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi resiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail. Berikut. Ini adalah salah satu contoh untuk mengilustrasi bahwa bagi kepala daerah, mereka bisa melakukan pembukaan itu secara serentak atau secara bertahap. Jadi di kecamatan tertentu mungkin akan dibuka yang tahap pertama, tahap kedua, tapi ini adalah kewenang daripada pemerintah daerah. Ya, tidak harus semuanya serentak, tidak harus bertahap kalau mau, ini adalah keputusan dari Pemda. Jadi fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi Pemda terhadap tingkat keamanan kesehatan COVID di daerah-daerahnya masing-masing. Berikut. Ini sangat penting untuk Bapak-Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Daerah, faktor yang perlu menjadi pertimbangan Pemda dalam pemberian izin. Yang jelas adalah tingkat risiko penyebaran COVID. Kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, kesiapan satuan pendidikannya pun, yang ada checklist tadi yang saya bilang. Dan akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan PJJ, jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga. Dan tentunya kondisi psikososial peserta didik, dan kebutuhan layanan pendidikan bagi anak dan orang tua walinya yang bekerja di luar rumah, yang harus bekerja di luar rumah dan tidak bisa mungkin menjaga dan membimbing anaknya. Ketersediaan transportasi, tempat tinggal warga satuan, dan mobilitas antara kabupaten, kota, kecamatan, dan tentunya kondisi geografis setiap daerah. Ini harus menjadi pertimbangan yang holistik, dan Pemda harus mengambil keputusan itu berdasarkan semua faktor-faktor ini, di mana yang mau tetap
tatap muka, di mana mau yang dilanjutkan belajar dari rumah. Berikut. Ya, checklist yang saya sebut sebelum ini, ya, pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi checklist ini, memenuhi daftar periksa ini. Checklist itu ada 6, sama seperti SKB yang sebelumnya. Yang satu adalah sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, dan disinfektan. 2 adalah akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat adalah termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya, murid-muridnya, dan yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi. Dan yang keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi ini adalah daftar periksa untuk memberikan kepastian bahwa sekolah itu boleh tatap muka kalau dia mau. Setelah itu, setelah diperbolehkan, kalau misalnya daftar periksa ini sudah terpenuhi, baru kita masuk dalam protokol yang baru. Jadinya pas tatap muka pun dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Berikut. Ya, ini adalah salah satu poin yang terpenting, dan banyak sekali juga masih ada mispersepsi bahwa kalau kita melakukan pelajaran tatap muka, bahwa itu seperti sekolah biasa. Ini tidak benar, dan mohon juga dibantu disosialisasikan di masing-masing daerah, bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan checklist untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Ya, yang pertama ini adalah standar. Yang pertama yang terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Ya, tidak boleh kapasitas full. Harus dengan rotasi. Jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak-anak ada di sekolah di satu tempat. Mohon ini ditekankan berkali-kali kepada semua kepala dinas, saya mohon ditetapkan. Ini harus jumlah maksimal peserta didik di PAUD hanya 5 anak. Biasanya kan 15, sekarang 5. Jumlah peserta didik di pendidikan dasar menengah 18 anak maksimal per kelas, yang biasanya 36, dan untuk SLB maksimal 5 anak. Jadi sistem bergiliran atau shifting ini harus dilakukan. Dan karena itu, hanya dengan jalan itu kita bisa menjaga jarak sampai dengan minimal 1,5 meter. Social distancing 1,5 meter di dalam kelas. Ya. Dan tentunya perilaku wajibnya harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini, semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker, cuci tangan sabun, menjaga jarak, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Lalu berikut. Ya, kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas karena resiko mereka kalau kena COVID jauh lebih tinggi. Ya. Dan ini satu lagi poin yang sangat penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk, belajar, lalu pulang. Ini juga harus ditekankan. Dan selain pembelajaran, tidak ada lagi kegiatan selain KBM. Ya, contoh-contoh yang tidak boleh. Orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid, itu tidak diperbolehkan. Jadi maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun lainnya. Dan ini makanya monitoring daripada dinas, daripada Pemda, daripada gugus tugas daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga. Berikut.
seluruh pemangku kepentingan harus mendukung untuk ini menjadi sukses, baik dari pemerintah pusat, Satgas, masyarakat sipil, sekolah, dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita, guru-guru kita, orang tua, dan tentunya nenek kakeknya, anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga. Jadinya di pemerintah daerah pun Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekian adalah presentasi saya. Semoga memberi kejelasan, semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Berdasarkan data kita yang sebelumnya, pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya, itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas arahan dan paparannya yang sangat lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi berikutnya kami mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua 7 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan arahan dan paparannya. Pada Bapak Tito Karnavian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, senior saya Bapak Jenderal Faurozi, kemudian yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Pak Dr. Terawan, kemudian Soebul Bait, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mas Nadiem, juga senior saya Pak Letjen TNI Doni Monardo, Kepala BNPB yang juga sebagai Kasatgas COVID-19 Nasional, kemudian Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Agama yang mewakili Bapak Menko PMK, Profesor Agus Sartono, Pak Sekjen Kemendikbud, Moderator Prof. Ainun Naim, PhD, Bapak, Ibu-Ibu, Gubernur, Wali Kota, Bupati, atau yang mewakili yang hadir secara virtual, kemudian juga para pejabat pimpinan tinggi KL yang ada. Bapak-bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan, dan kami dari Kemendagri menganggapnya adalah kegiatan yang sangat penting karena ini ada suatu keputusan bersama 4 kementerian yang bersepakat untuk membuat kebijakan baru dalam rangka proses pembelajaran di dunia pendidikan. Kita melihat bahwa perubahan yang paling mendasar adalah yang tadinya berdasarkan zonasi sesuai dengan data COVID-19 dari Satgas, kemudian menimbang plus dan minusnya, kebijakan ini berubah dengan tidak melihat zonasi dan mendorong tatap muka, tapi tetap pada protokol, ketaatan pada protokol kesehatan COVID. Pada prinsipnya dari Kemendagri mendukung langkah-langkah ini karena kita melihat ada beberapa dampak negatif tadi disampaikan oleh Mas Nadiem, Mendikbud. Namun tentu juga kita tidak bisa
menghindari bahwa kita juga harus memberikan precaution, antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru di lingkungan pendidikan, termasuk juga lingkungan pendidikan keagamaan. Nah, untuk itu dari Kemendagri melihat bahwa di samping langkah-langkah atau arahan-arahan yang ditulis dalam SKB ini tentang apa yang harus dikerjakan oleh setiap sekolah, satuan pendidikan untuk menjaga agar satuan pendidikan dengan adanya tatap muka tidak menjadi penularan, kami kira sudah baik. Dan ini perlu ada langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan diikuti. Ini memerlukan koordinasi dan sosialisasi. Tapi di samping itu, kami melihat ada yang lebih luas lagi, karena penularan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan pendidikan, sekolah, atau pesantren, tapi bisa terjadi di luar lingkungan. Kami baru saja mendapatkan baca data dari Jerman, dari Hamburg, itu menyampaikan bahwa ya, judulnya ini di channel News Asia hari ini. Jadi most children caught COVID-19 outside school, German data. Itu dari 472 sekolah di Hamburg, 171 sekolah terinfeksi. Kemudian 78% dari 372 anak-anak yang terinfeksi pada saat masa summer dan autumn kemarin, itu tertularnya adalah di luar sekolah. Artinya kita juga perlu melakukan precaution, langkah-langkah agar anak-anak kita dengan adanya tatap muka, mereka akan melakukan mobilitas dari rumah yang tadinya belajar dari rumah, mereka harus bergerak menuju sekolah. Ini artinya sistem transportasi kita, transportasi publik, juga Dinas Perhubungan daerah masing-masing harus meyakinkan transportasi publik juga sesuai dengan menyesuaikan prinsip protokol. Karena nanti akan ada lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah. Kemudian kedua, kami melihat perlu juga peran daripada Diskominfo dan Humas dari tiap-tiap kabupaten kota dan provinsi untuk melakukan sosialisasi agar setiap anak melakukan proteksi dengan meyakinkan bahwa mereka mengikuti protokol kesehatan, baik menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain-lain. Kemudian orang tua, peran daripada orang tua juga sangat penting. Nah, ini peran daripada Diskominfo dan juga Humas dari Dinas Kabupaten Biro Humas Kabupaten Kota dan Provinsi untuk juga mengingatkan para orang tua agar anak-anaknya betul-betul begitu berangkat mereka menggunakan masker, bila perlu diberikan hand sanitizer yang dikantongi, sehingga mereka proteksi masing-masing menjadi kuat dari tiap-tiap anak ini pada saat mereka berangkat sampai dan kembali. Dan kemudian di sekolah, mungkin tadi selain precaution yang disampaikan oleh protokol yang disampaikan oleh Mas Nadiem tadi, kami lihat perlu juga upaya untuk menghindari kerumunan, kegiatan kerumunan dalam bentuk yang lain, terutama ekstrakurikuler. Misalnya kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kegiatan upacara-upacara, yang semua jangan sampai terjadi kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak. Jangan sampai nanti karena sudah sekian bulan, euforia, kemudian lepas kendali, pengawasan kurang, sekolah-sekolah kemudian melakukan ada kegiatan ekstrakurikuler yang terjadi pengumpulan kerumunan anak-anak, sehingga akhirnya terjadi penularan. Kemudian juga kami melihat perlu ada satuan SKPD yang lain di daerah yang perlu untuk juga ikut berkontribusi, yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan di samping
bersama Satgas COVID di tiap-tiap daerah, selain juga membantu bahu-membahu dengan Humas dan Diskominfo daerah masing-masing, melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada orang tua, anak, dan juga kepada sekolah. Di samping itu juga Dinas Kesehatan juga dapat melakukan kegiatan testing, mungkin testing secara random di satuan pendidikan termasuk pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah, dan bila perlu dilakukan juga secara reguler, mungkin bulanan. Dan yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kapasitas kesehatan, terutama fasilitas karantina di tiap-tiap daerah. Kalau ternyata terjadi klaster baru, maka secepatnya untuk dilakukan karantina. Artinya tiap daerah Dinas Kesehatan harus menyiapkan tempat-tempat karantina. Ini dan juga meningkatkan kapasitas untuk treatment rumah sakit yang ada di tiap-tiap kabupaten kota maupun provinsi. Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari ke tatap muka ini. Dengan demikian, kami akan menindaklanjuti Kemendagri dengan mengeluarkan surat edaran. Surat edaran karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan terbatas, tidak akan mampu untuk menjangkau berbagai antisipasi yang kami sebutkan tadi. Ini dalam surat edaran ini nanti kami akan sebutkan apa saja yang harus dikerjakan oleh kepala daerah, karena powernya ada pada kepala daerah yang bisa membawahi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas COVID daerah, Dinas Perhubungan, Biro Humas, Diskominfo, itu powernya adalah pada kepala daerah. Jadi mohon pada rekan-rekan kepala daerah, sambil menunggu SE, surat edaran yang kami akan buat secara detail, SKPD apa, berbuat apa, sambil tentunya terbuka bagi kepala daerah untuk mengembangkan sesuai kebijakan, sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan nanti dalam SE ini, karena kita mulai memasuki tahun anggaran baru 2021, maka kami akan meyakinkan bahwa dokumen kegiatan-kegiatan tadi yang dilakukan oleh berbagai SKPD tadi, ini dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan juga dokumen penganggarannya, dokumen APBD, sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah. Ini surat edaran akan segera kami buat dan minggu depan kami akan segera sampaikan kepada seluruh kepala daerah. Namun satu hal mungkin untuk Bapak Mendikbud, Mas Nadiem, daerah-daerah ini ada yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Artinya kita tahu bahwa tiap daerah ini, Pak, ada 3 sumber utama anggaran mereka. Yang pertama adalah dari dana transfer pusat, dana perimbangan. Kemudian yang kedua adalah dari dana pendapatan asli daerah, PAD. Dan yang ketiga adalah dari sumber lain, seperti dari badan usaha milik daerah. Dan semua dalam kondisi COVID saat ini, semua terkontraksi. Untuk itu, daerah ada yang memiliki kapasitas kuat ditandai dengan PAD-nya lebih banyak daripada transfer pusat. Ada yang sedang, antara PAD dengan transfer pusat itu berimbang. Tapi ada juga yang hanya PAD-nya rendah sekali, sehingga mengandalkan transfer pusat. Untuk itu, berbagai kegiatan yang harus diprogramkan dan dianggarkan ini akan mempengaruhi postur APBD. Untuk daerah yang kuat kapasitas fiskalnya mungkin bisa mandiri. Tapi yang kapasitas fiskalnya rendah, yang ditandai dengan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat, kami menyarankan kalau memang masih ada ruang fiskal di Kemendikbud, mungkin
bisa secara selektif membantu dengan mekanisme dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi kepada daerah-daerah yang kapasitasnya rendah. Nanti mungkin sambil jalan tim dari Kemendikbud, kami dari tim dari Kemendagri akan memberikan data daerah-daerah mana yang mungkin memerlukan dukungan. Selain itu kami kira dengan adanya kewenangan memang diberikan kepada daerah untuk menentukan tatap muka yang mana yang dilaksanakan, mana yang tidak, mekanismenya, kami melihat bahwa perlu juga tetap ada monitoring evaluasi dari pemerintah pusat. Untuk itu kami kira dari Kemendikbud perlu membuat tim monitoring evaluasi yang melaksanakan kegiatan MONEF secara reguler. Secara reguler dengan mengikutsertakan KL-KL yang lain, kami juga siap dari saya kira yang masuk dalam keempat kementerian plus Satgas Covid ini bisa melakukan monitoring secara reguler bulanan. Bila terjadi klaster karena tatap muka dan daerah sudah bertindak, maka kita tinggal memperkuat. Tapi kalau kepala daerah belum bertindak atau kurang bertindak secara cukup, maka ini perlu dukungan dari pusat. Ini kami kira yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga kami mohon nanti pada saat melakukan review RKPD maupun APBD, itu kewenangannya pada gubernur. Itu RKPD APBD tingkat 2, yaitu kota dan kabupaten. Mohon kepada Bapak Gubernur dengan staf ini dapat betul-betul melihat apakah semua langkah-langkah untuk memagari, membantu agar kegiatan tatap muka ini berjalan lancar, karena ini melibatkan beberapa SKPD. Ini betul-betul diyakinkan itu teranggarkan dan terprogramkan dalam dokumen RKPD dan APBD yang ada di tingkat 2. Sedangkan evaluasi untuk tingkat provinsi akan dikerjakan oleh Kemendagri, baik dari Dirjen Bangda maupun Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah. Ini akan kami kerjakan. Kami kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Kemendagri siap untuk mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri atas arahannya yang sangat jelas dan juga dukungannya mengenai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami akan mengundang Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan arahan dan paparannya. Kepada Bapak Fahrul Razi, kami undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Agus Sartono. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Pak Terawan, yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Doni Monardo, yang saya hormati Moderator Pak Sekjen Mendikbud Pak Ainun Naim, para guru dan dosen yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Mendikbud yang telah memberikan penjelasan yang sangat tinggi, isi substansi yang sangat mendalam, isi substansi yang telah kita tanda tangani. Terima kasih juga kepada Pak Mendagri yang telah memberikan masukan-masukan untuk mensupport kegiatan kita bersama itu. Saudara-saudara, anak-anakku, siswa dan mahasiswa yang saya sayangi dan cintai, saudara sekalian hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak serius dalam berbagai sektor, sebagaimana kita tahu bersama, termasuk sektor pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, sejak Maret 2020, Satuan Pendidikan ditutup
Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah dengan segala keterbatasan yang ada. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama yang terdampak akibat COVID-19 itu pada dasarnya tidak bisa menerima pelajaran sebagaimana kita harapkan bersama. Saya kira sama dengan yang tadi, testimoni yang disampaikan oleh salah satu adik-adik kita tadi. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting pada saat ini. Karena kita mengalami penutupan sekolah, madrasah, dan dampak lainnya dari pandemi COVID-19 dalam sektor pendidikan, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung pembelajaran dari rumah melalui platform e-learning madrasah. Platform ini memungkinkan guru untuk mengadakan kelas jarak jauh melalui konferensi video secara terintegrasi, menggugah materi belajar dan tugas-tugas, menerapkan kuis dan tes online, dan siswa dapat mengirimkan tugas mereka serta mengakses bahan ajar secara online. Kami juga telah bermitra dengan operator telekomunikasi untuk memberikan subsidi bagi para guru dan siswa agar mereka dapat mengakses internet menggunakan ponsel mereka untuk pembelajaran jarak jauh dan memberikan pelatihan serta dukungan lain untuk guru yang menggunakan platform pembelajaran online. Hal ini termasuk menyediakan panduan kurikulum darurat bagi para guru agar mereka dapat terus mengajar dengan platform online secara efektif selama keadaan seperti pandemi ini. Kementerian Agama juga mengambil kebijakan fleksibilitas, penggunaan dana BOS untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan belajar dari rumah. Meskipun demikian, kita semua akui ternyata untuk saat ini opsi pembelajaran tatap muka di kelas masih menjadi pilihan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan masih terjadi ketimpangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan jaringan IT, kesiapan silabus dan kurikulum darurat, dan juga kesiapan dan budaya serta literasi digital guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terlepas dari persoalan pandemi sebenarnya, saya kira transformasi digital dalam pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan, baik masih ada pandemi COVID-19 atau tidak. Saya betul-betul berharap permasalahan-permasalahan yang ada tadi harus menjadi titik tolak untuk pembuatan peta jalan, pengembangan digitalisasi pendidikan yang sistematik dan terukur. Saya juga berharap pandemi ini akan mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana kita mengelola tantangan disrupsi belanja anggaran pendidikan tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Saya akan memberikan perhatian soal ini, agar belanja anggaran pendidikan di Kementerian Agama, khususnya mulai harus diprioritaskan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran. Kita menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai titik tolak disrupsi dan inovasi kebijakan pendidikan yang ramah anak. Kita harus bisa memastikan anggaran pendidikan yang kita kelola betul-betul dapat mempunyai dampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran anak-anak kita. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang amat dalam yang dialami oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk bisa kembali ke madrasah, sekolah, dan kampus. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut sangat baik pengumuman SKB 4 Menteri ini, yang tadi substansinya telah disampaikan lebih secara teknis secara mendalam oleh Bapak Mendikbud. Kementerian Agama menyetujui dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan anak-anak dapat kembali ke kelas. Anak-anak bisa belajar lagi di kelas. Anak-anak bisa bermain bersama di lapangan bersama teman-temannya dalam suasana riang gembira dan sehat. Akhirnya mari kita laksanakan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendikbud tadi, pembelajaran kelas dimulai, tapi bukan berarti keadaan sudah normal,
dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan bermain atau berkerumun seperti pada waktu sebelum pandemi. Pandemi masih berlangsung, oleh sebab itu protokol kesehatan harus tetap kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga rumusan kebijakan yang kita hasilkan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan menjadi solusi atas kebutuhan akan keberlangsungan hak belajar bagi anak-anak kita demi masa depan mereka semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas saran dan dukungannya terhadap kebijakan mengenai pembelajaran ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan arahan dan penjelasan mengenai penyelarasan penentuan kebijakan pada sektor pendidikan di tingkat daerah dengan sektor lainnya. Kepada Bapak Doni Monardo kami. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Bapak Profesor Agus Sartono. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Fahrul Razi, dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendikbud, para gubernur dan bupati wali kota yang berkenan hadir pada acara webinar kali ini, dan seluruh peserta sekalian yang kami hormati. Sudah sangat banyak sekali penjelasan dari para menteri dan juga disampaikan oleh Pak Agus Sartono mewakili Bapak Menko PMK. Pada prinsipnya Satgas Penanganan COVID-19 sangat mendukung kebijakan dan keputusan bersama 4 menteri dalam membuat ketentuan baru sistem belajar dalam masa pandemi ini. Memang harus kita akui tidak mudah untuk mendapatkan sebuah program yang ideal dalam kegiatan belajar mengajar. Di banyak tempat masih terdapat daerah-daerah yang sulit sekali sinyal untuk menyelenggarakan kegiatan belajar online. Sehingga keputusan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan sebelumnya sangat kami dukung. Dan juga evaluasi dari implementasi 2 surat keputusan bersama sebelumnya juga memadai masukan dari pemerintah daerah, termasuk dari orang tua murid dan juga para murid. Saya yakin masukan-masukan ini sudah sangat banyak sekali dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan para menteri lainnya tentunya sudah mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih baik dalam mengambil kebijakan. Oleh karenanya, ke depan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerahnya perlu mengambil peran lebih dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai dan selaras dengan kebijakan sektor lainnya. Jadi kita ketahui selama ini kebijakan untuk menentukan dimulainya sekolah tatap muka itu berdasarkan peta zonasi yang diterbitkan oleh Satgas Covid setiap minggunya. Namun, dari data yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendikbud, masih adanya daerah dengan zonasi hijau
dan juga kuning yang belum sepenuhnya menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun sudah diizinkan. Dan persentasenya juga relatif cukup besar. Sedangkan daerah dengan zonasi risiko tinggi, yaitu zona merah, dan risiko sedang, zona orange, ada juga yang menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun persentasenya kecil, walaupun belum ada izin. Oleh karenanya, kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah, menurut saya adalah salah satu langkah yang sangat bijaksana. Situasi yang ada di daerah memang harus kita akui adalah lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh para pimpinan di daerah. Pembelajaran tatap muka tidak harus serentak se-kabupaten kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dengan tetap menekankan pada penekanan laju penyebaran virus COVID dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Mendikbud. Namun karena ancaman penyebaran COVID ini masih terjadi, diharapkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka dan memperhatikan mekanisme pemberian izin dan daftar periksa yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui SKB ini. Kami juga mengharapkan sebelum kegiatan ini dimulai, semua pihak harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh Mendikbud. Baik itu para pejabat di tingkat provinsi, kabupaten kota, para kepala dinas, dan juga orang tua harus mendapatkan informasi yang utuh. Termasuk juga menurut saya perlu dilakukannya simulasi-simulasi sebelum kegiatan ini dimulai. Termasuk juga besar harapan saya, seluruh kepala daerah bisa menyelenggarakan penataran. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan lebih, dan diharapkan penataran ini untuk bisa menjadi bagian dari simulasi agar semua aturan yang ada itu diketahui untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kerjasama para menteri dan juga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta pejabat-pejabat terkait didukung oleh orang tua dan pemerhati pendidikan, kiranya program ini bisa berjalan lebih baik. Manakala terdapat perkembangan yang menjurus kepada risiko keamanan, terutama menyangkut masalah kesehatan, keamanan dan keselamatan para murid dan juga guru, mohon tersebut bisa dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan situasi menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala BNPB atas arahan dan dukungannya. Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami akan mengundang Bapak Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua 6 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan arahan dan paparan. Pada Bapak Terawan Agus Putranto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Agama, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, para pejabat tinggi Pratama dan Madya Kementerian, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat pada kita sehingga kita dapat mengikuti
pengumuman revisi surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 mengakibatkan pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga masyarakat, terlebih terhadap kelompok rentan termasuk anak usia sekolah. Salah satu kebijakan adalah pembelajaran dari rumah yang bertujuan untuk memastikan tetap terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID-19. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah telah dilakukan hampir 1 tahun ini dan sudah dilakukan kajian dan evaluasi. Ternyata banyak hal yang bisa dinilai ada berbagai kendala, seperti ada ancaman anak putus sekolah, meningkatnya risiko stres pada anak, terjadinya kekerasan pada anak, kesenjangan capaian belajar, dan learning loss yang tentu saja berpengaruh pada perkembangan anak. Terkait hal tersebut, dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak, maka penyelenggaraan pembelajaran melalui metode tatap muka pada semester genap 2020 yang akan datang tidak lagi berdasarkan pada zonasi penyebaran COVID-19, namun merupakan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan keputusan yang tepat dalam pemberian izin pembukaan kembali satuan pendidikan di wilayahnya dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan anak, guru, keluarga, dan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, Kementerian Kesehatan sepenuhnya akan mendukung kebijakan ini. Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran puskesmas, melakukan pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan, di samping terus meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan pencegahan serta pengendalian COVID-19. Sebelum mengakhiri, kami menghimbau untuk kita bersama-sama berupaya terus meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa menuju Indonesia maju. Penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta sering mencuci tangan merupakan adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan dengan disiplin tinggi agar kita dapat tetap sehat dan selamat dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan yang telah memberikan arahan dan dukungannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita telah mendengarkan semua arahan dari para pimpinan, para menteri, dan kepala BNPB. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, dan untuk itu saya akan membacakan 2 pertanyaan yang mirip. Pertama dari Mbak Rini Hairani dari RRI, dan juga pertanyaan dari Weni Harimulyati dari Sinar Harapan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pusat dan dinas di daerah berkoordinasi dalam melakukan pemetaan? Pasalnya dalam temuan KPAI juga saat revisi SKB sebelumnya, banyak sekolah yang melanggar penerapan sarana protokol kesehatan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengoptimalkan peran dinas-dinas di daerah supaya
implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi ini berjalan baik. Untuk pertanyaan tersebut, kami mohon Bapak Kepala BNPB untuk menjawab lebih dahulu, nanti diikuti oleh Bapak Menteri lainnya. Kami persilakan Bapak Doni Monardo. Terima kasih Bapak Moderator. Dari kami Satgas, saya pikir seluruh ketentuan yang sudah dibuat oleh SKB 4 Menteri ini harus dipahami dulu oleh para pengambil kebijakan di daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, termasuk seluruh kepala dinas dan juga penyelenggara pendidikan. Lantas unsur-unsur yang mendukung, ada unsur keamanan di sini, ada Polri, ada TNI, ada Satpol PP, diharapkan bisa membackup. Artinya apa? Ketika masih terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, harus segera dilakukan langkah-langkah, mulai pemberitahuan, peringatan, bahkan mungkin yang terakhirlah sanksi. Dan di sini perlu adanya suatu ketegasan dari semua pemangku kepentingan. Untuk mekanisme yang berhubungan dengan medis, apabila terdapat langkah-langkah yang kiranya membahayakan, tentunya di sini peran dari Dinas Kesehatan untuk bisa lebih optimal. Dan kita berharap para pimpinan di daerah juga lebih menyiapkan fasilitas untuk screening kepada sekolah-sekolah. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak didik ini pada saat berangkat dari rumah, mereka menjelaskan kepada orang tuanya akan langsung ke sekolah. Tapi bisa jadi di tengah perjalanan, mereka ketemu dengan pihak lain atau temannya, lantas mengajak bermain ke daerah-daerah yang mungkin punya risiko yang tinggi. Nah, di sini juga kita harapkan perhatian dari masyarakat terhadap anak-anak didik yang kiranya tidak melakukan aktivitas belajar di sekolah, ditemukan di tempat-tempat publik, mohon ini bisa diingatkan. Bahwa kita harus sepakat semua, masa pandemi ini setiap anak yang menggunakan pakaian sekolah atau ada atribut sekolah, berangkat dari rumah menuju ke sekolah dan harus segera kembali ke rumah, bukan ke tempat lain yang berisiko tinggi. Kenapa ini penting sekali? Mungkin karena anak-anak usia belasan tahun ini secara fisik kemampuan daya tahannya baik, imunitasnya tinggi, bisa saja mereka sudah positif COVID, asimptomatik atau OTG, namun tidak ada gejala. Lantas ketika mereka kembali ke rumah, mereka bertemu dengan orang tuanya, dan di antara keluarga tersebut ada yang komorbid dan lansia, maka risikonya sangat tinggi. Oleh karenanya penting sekali, saya ulangi lagi, penting sekali pembekalan kepada seluruh penyelenggara pendidikan atau pelajaran tatap muka untuk memahami aturan yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, didukung oleh Mendagri, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Bapak Menteri Agama. Apabila ini bisa dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mengurangi risiko. Sekali lagi, kerjasama semua pihak sangat penting. Media juga kita harapkan bisa memberikan fungsi kontrol. Manakala terjadi penyimpangan atau ada hal-hal lain yang membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan para peserta didik, termasuk guru dan juga orang tua, maka kita perlu mengambil langkah-langkah yang untuk evaluasi, mungkin menutup dulu sementara sampai dengan kondisinya menjadi lebih baik kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak Kepala BNPB dan Ketua Satgas. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menjawab pertanyaan mengenai koordinasi pusat dan dinas dalam pemetaan serta optimalisasi peran dinas-dinas dalam implementasi. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah banyak menjelaskan tentang optimalisasi peran dinas ini, namun kami persilakan juga untuk merespon pertanyaan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami kira langsung saja.
tadi mekanisme yang biasa kita lakukan dalam rangka menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah bisa dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat edaran atau instruksi, kemudian juga melalui mekanisme langsung via video conference, Zoom, dan lain-lain. Untuk tahap yang awal, sesegera mungkin minggu depan, kami akan segera mengeluarkan surat edaran dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Saker apa, SKPD apa, berbuat apa. Karena proteksi tidak hanya oleh Dinas Pendidikan di sekolah, tapi juga adalah memerlukan dukungan dari SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, komponen-komponen daerah yang lainnya. Tadi Biro Hukum, Biro Humas, saya ulangi, Biro Humas, kemudian Diskom Info, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, untuk memperkuat Dinas Pendidikan. Dalam rangka proteksi bukan hanya di sekolah, tapi juga pada saat berangkat dan pergi, sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua, dan lain-lain. Itu mekanismenya melalui SE. Kita akan sampaikan surat edaran. Kemudian yang kedua, tadi kami menyarankan kepada Bapak Kepala Daerah dan Ibu-Ibu Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, juga mungkin dari Pak Mendikbud atau Pak Menteri Agama juga bisa membuat semacam surat edaran kepada Dinas Kementerian Dinas Agama maupun Dinas Pendidikan masing-masing, Kanwil Agama, agar protokol-protokol tersebut diikuti di satuan pendidikannya. Dan kemudian yang paling utama sekali adalah jangan sampai terjadi adanya kerumunan, baik dalam kegiatan kurikuler maupun yang ekstrakurikuler. Tadi jangan sampai nanti dari anak-anak kita, mereka euforia, selama sekian lama mereka belajar di rumah, kemudian belajar langsung tatap muka, akhirnya mereka tadi membuat kegiatan-kegiatan olahraga, seni, acara-acara, dan itu kemudian jaga jaraknya tidak bisa dilakukan, dan itu bisa menjadi media. Dan itu juga tidak akan mengundang simpati publik. Ini kebijakan yang ditandatangani ini perlu betul-betul dijaga, jangan sampai membuka ruang terjadinya kerumunan-kerumunan itu. Kemudian berikutnya lagi tadi mengenai masalah anggaran, kami sekali lagi atas nama rekan-rekan kepala daerah tadi ada mungkin hambatan di masalah kapasitas fiskal. Oleh karena itu kami menyarankan dari pusat, terutama Kemendikbud, kemudian Kementerian Kesehatan, ini dapat memberikan bantuan melalui mekanisme dana dekonsentrasi kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, atau bisa langsung kepada bupati atau wali kota melalui mekanisme dana tugas pembantuan. Ini bisa langsung. Kami sarankan, nanti kami akan susun data daerahnya. Kami kira ada dua variabel yang kita gunakan. Yang pertama adalah dengan melihat kapasitas fiskalnya. Daerah yang diharapkan bisa dibantu adalah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena sangat tergantung dari transfer pusat, sampai dengan daerah yang kapasitas fiskalnya sedang. Kalau yang kuat saya kira tidak usah. Jadi bukan tidak usah, maksudnya prioritas berikutnya. Tapi prioritas utama lah kapasitasnya rendah, sedang. Dan daerah tersebut dari peta zonasi COVID Satgas masuk daerah merah atau oranye. Jadi katakanlah kalau daerah misalnya di daerah itu dia hijau, kemudian kapasitas rendah,
kami kira, dan mereka melakukan tatap muka, itu prioritas nomor 2 untuk diberikan dana dekon melalui gubernur atau dana tugas perbantuan langsung kepada bupati atau wali kota. Tapi kalau di daerah itu daerahnya memang zonanya merah, oranye, dan kapasitasnya keuangannya rendah atau sedang, itu yang perlu diberikan bantuan. Baik tadi untuk satuan pendidikannya, melalui dinas pendidikannya, atau juga melalui perhubungan, mungkin dari Bapak Menhub kalau ada ruang fiskal, kemudian Bapak Menteri Kesehatan untuk memperkuat misalnya testing, kemudian karantina, tempat karantina, kemudian penguatan rumah sakit di daerah yang melakukan tatap muka, kapasitas fiskalnya rendah sedang, tapi daerahnya merah atau oranye. Nah, ini data yang nanti kami akan susun segera, dan setelah itu akan kami serahkan kepada Bapak Mendikbud, Bapak Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan juga kami akan sampaikan, meskipun Bapak Menteri Perhubungan tidak masuk dalam SKB ini. Kami kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Menteri Kesehatan untuk memberikan jawaban, khususnya berkaitan dengan sekolah-sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Kami persilahkan. Izin, ini permohonan maaf Pak Menteri Kesehatan, baru saja karena ada acara penting harus melantik dan diwakilkan ke kami. Terkait dengan pertanyaan dari Rini Haryani, RRI, sebenarnya kalau koordinasi, saya kira koordinasi yang paling mantap sudah ada di Satgas Penanganan COVID-19, mulai dari pusat dan daerah, di mana jajaran kita, Dinas Kesehatan, sudah ada di dalamnya. Jadi komunikasi pun itu dilakukan, saya kira 1x24 jam, dan data-data yang digunakan di situ adalah data yang valid, yang saya kira peta wilayah sudah yang terdampak COVID adalah itu yang akan digunakan nanti dalam menentukan status ya, mulai dari status hijau, kuning, orange, dan merah yang dalam SKB ini itu dipanggil sebagai patokan untuk melaksanakan pendidikan ya. Dalam penerapan pelanggaran protokol ya, tentu koordinasi kami bersama dengan satuan pendidikan, dinas kesehatan yang ada di provinsi, kabupaten, kota itu dalam melakukan pengawasan itu secara terus-menerus. Ujung tombak kita di puskesmas, yang saya kira di dalam SKB juga ini, yang mempunyai tugas yang langsung mengawasi sekolah-sekolah yang ada sampai di kecamatan maupun di desa, dan tugas puskesmas ini yang nanti akan memonitor warga sekolah yang ada, termasuk mengawasi protokol-protokol kesehatan yang diselenggarakan di sekolah, termasuk kalau ada warga sekolah yang sakit, ada tanda-tanda untuk COVID, itu secepatnya puskesmas melapor ke dinas, dan tentu koordinasi langsung dilakukan oleh Satgas bagaimana mengambil keputusan untuk sekolah yang melanggar protokol. Kemudian dalam mendukung kebijakan SKB 4 Menteri ini, Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya, yaitu yang antara lain menyusun panduan bagi petugas puskesmas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Puskesmas kita ada 10.100 lebih ya. Kemudian membuat surat edaran melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat kepada Dinas Kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum termasuk di satuan pendidikan. Kemudian untuk mengevaluasi lebih lanjut melalui Badan Litbangkes juga sudah melakukan survei pemetaan kesiapan puskesmas dalam melaksanakan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, sehingga lebih fokus intervensi apa yang akan kami lakukan. Kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terus-menerus melakukan sosialisasi yang masif ke puskesmas mengenai pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.
Saya kira untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan yang dari RRI. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Badan BPSDM atas penjelasannya mewakili Bapak Menteri Kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan nomor 2 dari Mbak Indri dari LKBN Antara. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembelajaran jika sekolah kembali dibuka oleh daerah? Mohon perkenan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Pertama harus saya ingatkan dulu bahwa tadi memang kita tidak membahas detailnya mengenai perguruan tinggi, tetapi bisa saya umumkan bahwa perguruan tinggi juga akan ada perlakuan pembolehan sekolah tatap muka, tetapi protokol kesehatan dan daftar periksanya dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, Dirjen Dikti kita. Jadi mohon bagi perguruan tinggi aturan pelaksanaan tatap mukanya semester berikutnya ditunggu detailnya dari Dirjen Dikti. Tapi tetap akan juga diperlakukan pembolehan melakukan tatap muka. Jadi itu adalah untuk perguruan tinggi. Bagi teman-teman mahasiswa dan dosen guru, jangan cemas bahwa ini bukan hanya untuk sekolah dasar, tapi juga buat perguruan tinggi. Tetapi detail protokol kesehatannya dan daftar kesiapannya itu nanti akan diatur oleh Dirjen Dikti. Sekarang untuk sekolah dasar dan menengah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembelajaran? Jadi yang pertama izinnya dulu. Izinnya dulu seperti yang kita bilang, kita ulang lagi ada 3 pihak. Satu adalah Pemda, ya, dan Kepala Dinas tentunya. Keduanya adalah kepala sekolah, dan ketiganya adalah komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. Tiga-tiga ini harus setuju baru boleh mulai proses pembukaan tatap muka. Yang kedua adalah nanti daftar periksa atau checklistnya, yang tadi 6 butir yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan tentunya pada saat masuk sekolah, bagaimana penyelenggaraannya, pemerintah daerah itu bisa melaksanakannya, tergantung dia bisa melakukan secara serentak kalau dia merasa daerahnya sudah cukup aman. Dia bisa melakukannya secara bertahap, ada kecamatan atau desa yang menurut dia lebih aman, mulai dengan itu dulu, itu adalah kewenangannya pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah tahap yang terpenting adalah pada saat mulai melakukan tatap muka, protokol kesehatan itu adalah harga mati. Ya, harus dilakukan protokol kesehatan. Tidak boleh sekolah seperti normal, harus cuma setengah kapasitas daripada murid yang boleh masuk di satu saat, sehingga harus melakukan shifting atau rotasi kelas. Semua harus pakai masker, ada standar-standar jaga jarak 1,5 meter antara masing-masing murid, dan sama sekali seperti yang dibilang Pak Tito tadi, sama sekali tidak ada aktivitas-aktivitas yang bukan belajar di kelas. Tidak boleh ada kantin yang buka, tidak boleh ada ekskul yang dilaksanakan di saat itu. Jadinya ini adalah bukan normal, ini adalah new normal yang sangat berbeda dari sekolah sebelumnya. Ini mohon ditekankan kali-kali saya ulang ini agar ditekankan agar jelas. Saya rasa sekian yang bisa saya bilang, Pak Sekjen. Saya kembali. Terima kasih Mas Menteri. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pembelajaran di madrasah, kami persilahkan Bapak Menteri Agama untuk memberikan. Terima kasih. Pada prinsipnya sama saja. Yang utamanya tentu saja protokol kesehatan tetap ditegakkan. Nah, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan, berarti ada sedikit-sedikit penyesuaian, misalnya jumlah orang dalam kelas, kemudian mesti tetap memakai masker dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu pada dasarnya sama saja sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Saya hanya menggarisbawahi bahwa peran orang tua sangat signifikan. Orang tua betul-betul memesankan kepada anaknya, berangkat dari rumah sampai ke sekolah, sampai di sekolah, pulang dari sekolah juga langsung pulang ke rumah. Jangan singgah-singgah di jalan di mana-mana. Dan mungkin kita bisa aktifkan juga kalau di antara sekolah dengan di antara rumah dan sekolah itu ada pasar misalnya atau ada mal-mal, kita bisa juga bantu pesankan kepada satpam-satpam di sana
Kalau ada anak sekolah, jam sekolah, sehingga di situ segera disuruh pulang saja, supaya dia tidak ketularan. Jadi semua ini memang hendaknya semua orang harus terlibat, merasa berkepentingan atas keselamatan anak-anak ini pada saat kita mulai membuka sekolah tatap muka. Saya kira itu bisa kita lakukan asal kita punya tanggung jawab yang sama gitu. Kan kita semua punya, ya mohon maaf ya, semua bagian besar punya anak dan pasti tidak ingin anaknya itu terkena COVID ya. Jadi dia juga harus peduli meskipun bukan anaknya, anak lain pun dia harus peduli. Kalau dia, seperti saya katakan tadi, kalau dia satpam di mall misalnya atau petugas keamanan di pasar, begitu lihat anak-anak pulang sekolah sehingga segera disuruh pulang begitu. Jadi kembali pada dasarnya sama, hanya kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membaca kembali pertanyaan nomor 3 yang mungkin masih perlu jawaban dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Deputi Kemenko PMK. Dan mungkin juga Bapak Menteri Kesehatan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan peran dinas-dinas di daerah supaya implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi ini berjalan baik. Pertama, kami persilahkan Bapak Deputi Menko PMK, Agus, untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Mendagri tadi, saya ingin menambahkan saja bahwa data dari 532.000 satuan pendidikan, yaitu sekolah dan madrasah, itu baru 42,5% yang melaporkan tentang kesiapan pembelajaran tatap muka melalui dashboard di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya kira menjadi sangat penting, manakala yang tadi sampaikan Bapak Mendagri, minggu depan akan dikirim surat edaran, sehingga kepada para gubernur, bupati, wali kota, untuk memastikan agar satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah di wilayah masing-masing, untuk mengisi checklist kesiapan pembelajaran tatap muka. Karena hanya dengan cara seperti itu, maka Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, Provinsi, bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota akan bisa melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Karena sifatnya berjenjang. Jadi supaya ini optimal, maka memang langkah yang pertama, sekolah harus aktif mengisi kesiapan itu, dan dinas-dinas harus memastikan dari 57,2% ini di wilayah masing-masing satuan pendidikan mana yang belum melaporkan. Dan ini tentu saja nanti penekanannya akan dituangkan dalam bentuk surat edaran yang telah disampaikan oleh Pak Mendagri tadi. Dengan cara seperti ini, maka waktu 1 bulan ini diharapkan bisa diselesaikan, sehingga nanti dinas kabupaten, kota, dan provinsi bisa memberikan rekomendasi pada sekolah kapan pembelajaran ini bisa dilakukan. Dan bagi sekolah ataupun madrasah yang oleh dinas setempat dipertimbangkan belum bisa dibuka, maka tentunya akan segera melakukan perbaikan apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Tentu saja ini rekomendasi akhir ada di gugus tugas atau satuan tugas COVID-19 provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi saya kira melalui kerjasama yang baik antara Kemdikbud dan Kemdagri, saya yakin insya Allah SKP 4 Menteri ini akan bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi. Selanjutnya kami persilahkan Mas Menteri untuk memberikan jawaban atau penjelasan mengenai upaya mengoptimalkan peran dinas-dinas. Betul. Mungkin kalau boleh Pak Sekjen, saya tambahkan sedikit tadi komen dari Pak Deputi Kemenko, bahwa patut saya ingatkan bahwa dana BOS itu sudah kebijakannya
adalah bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan untuk memenuhi daftar periksa dan protokol kesehatan sekolah tatap muka. Sekali lagi, saya ulangi, dana BOS karena sudah direlaksasi bisa digunakan kepala sekolah untuk semua kepentingan preparasi untuk memenuhi kriteria sekolah tatap muka, daftar periksanya yang saya sebutkan tadi. Jadi itu harus mohon diketahui bagi semua kepala dinas, bagi semua kepala daerah bahwa itu kepala sekolah punya kebebasan untuk bisa mengalihkan dana BOS tersebut untuk mempersiapkan untuk sekolah tatap muka agar mereka memenuhi daftar periksa itu. Untuk menjawab pertanyaan mengenai peran-peran dinas, Kemendikbud dengan SKB maupun tidak SKB kami selalu berkoordinasi dengan Kemendagri senantiasa agar kebijakan di pusat itu benar-benar sampai di daerah. Tim-tim kita, dirjen-dirjen kita dan Kemendagri hampir setiap minggu berinteraksi dan berkoordinasi gotong royong untuk memastikan bahwa semua aktivitas kebijakan kita dilaksanakan dan seperti Pak Presiden bilang sampai netes ke daerah, ke pelosok-pelosok. Dan komunikasi kepada dinas pendidikan itu rutin yang kami lakukan, bukan hanya dengan SKB tapi berbagai macam agenda dan program kita, ya, mulai dari sosialisasi, berbagi praktek baik, dengar pendapat dan masukan, sampai hal-hal yang berhubungan dengan teguran mengenai disiplin dan lain-lain, itu selalu kami melakukannya dengan pemerintah daerah. Tapi kunci daripada kesuksesan ini, kunci kepada menjaga keamanan adalah disiplin. Disiplin. Pesan utama saya terakhir sebelum saya menyelesaikan jawaban ini adalah jangan sampai kendor. Jangan sampai sekolah-sekolah ini menjadi klaster COVID barunya. Kita tidak mau meresikokan generasi anak-anak kita yang tidak melakukan pembelajaran yang optimal, tapi kita tidak juga ingin meningkatkan klaster-klaster COVID yang ada. Jadinya benar-benar para dinas, baik kesehatan, gugus tugas, dan juga pendidikan harus berkolaborasi dengan dukungan dari kementerian-kementerian di pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua protokol kesehatan itu benar-benar terlaksanakan. Ya, jadinya baik kepala sekolah, guru, dan orang tua harus berpartisipasi untuk memonitor sistem ini. Kalau mereka menginginkan sekolah tatap muka, mereka juga harus berpartisipasi dalam monitoring, memastikan keamanan anak-anak mereka terjamin. Terima kasih. Terima kasih, Mas Menteri. Selanjutnya dari Bapak Menteri Kesehatan atau yang mewakili Bapak Kepala Badan, mohon bisa memberikan penjelasan atau tambahan penjelasan mengenai upaya optimalisasi peran dinas-dinas di daerah untuk pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya kira untuk mengoptimalkan peran dinas kesehatan di daerah, prinsipnya Kementerian Kesehatan tentu berkomitmen kuat sekali di dalam mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka ini dengan melakukan penguatan-penguatan kesiapan layanan kesehatan, termasuk bagaimana kami memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota dalam memperkuat puskesmas, karena ujung tombaknya itu yang melakukan pengawasan langsung itu puskesmas, sehingga itu harus kita perkuat puskesmas. Kemudian sistem informasi yang terus dilakukan dengan daerah melalui pusat, saya kira koordinasi yang paling kuat di daerah itu ada di kepala daerah dan baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk melakukan koordinasi antar dinas yang ada, baik dinas kesehatan maupun dinas pendidikan dan dinas lainnya. Tentu informasi-informasi yang paling penting adalah informasi yang tentu yang berbasis real time yang dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh puskesmas berjenjang sampai ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan terus melaporkan ke pusat dan mungkin melalui gugus tugas untuk mengambil keputusan apakah misalnya ada yang positif satu warga sekolah, bagaimana melakukan cara cepat tracer, tentu keterlibatan juga guru, orang tua itu kalau ada yang positif tentu sangat penting sekali segera dilakukan tracing sehingga akan mengambil keputusan bagaimana untuk kelanjutannya sekolahnya, apakah masih tatap muka dan seterusnya. Saya kira yang paling penting sinergitas antara institusi dan lembaga yang ada di
daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang harus dikuatkan untuk melakukan terus sosialisasi daripada SKB 4 Menteri ini. Saya kira demikian sementara Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita telah menyelesaikan baik sesi penjelasan dan arahan dari Bapak-bapak Menteri dan Kepala BNPB maupun sesi tanya jawab, dan semua pertanyaan telah mendapatkan penjelasan dengan sangat baik dan sangat lengkap. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB, Mas Menteri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Bapak Deputi Menteri Koordinator PMK yang telah berkenan memberikan arahan dan menjawab semua pertanyaan. Dan dengan demikian, acara penjelasan dan arahan mengenai surat keputusan bersama 4 Menteri telah selesai dilaksanakan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya, dan juga kami minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.